Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas soal kompetensi teknis berdasarkan kisi-kisi resmi dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang terbaru, khusus untuk jabatan operator layanan operasional. Bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal, selain kompetensi teknis juga ada kompetensi manajerialnya, soal TIU, soal sosiokultural dan wawancara. Rekan-rekan bisa mendapatkan hal itu melalui admin kami. Nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Silakan klik link WA-nya, nanti akan terhubung otomatis kepada admin bank soal. Konfirmasi dan laporkan jabatan yang rekan-rekan lamar. Nanti admin akan menyiapkan soal-soal kompetensi teknis serta soal-soal TIU-nya berdasarkan formasi atau jabatan yang rekan-rekan lamar. Baik rekan-rekan, langsung saja kita bahas soal pertama pada video kali ini. Untuk soal pertama kita membahas topik kedua dari pedoman materi yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait dengan pencatatan dokumen sarana dan prasarana. Ya, topik ini telah ditetapkan melalui Surat Edaran Menpan.RB yang dikeluarkan pada tanggal 29 November yang lalu. Soal yang pertama adalah dalam mencatat dokumen sarana dan prasarana, operator harus memastikan bahwa data yang tercatat dapat dengan mudah ditemukan kembali. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menggunakan sistem pengkodean yang konsisten. Sistem pengkodean seperti apa yang sebaiknya diterapkan untuk mempermudah pencarian dokumen? Silakan rekan-rekan simak pilihan jawabannya dan tuliskan kira-kira jawaban yang paling tepat di kolom komentar video ini. Pilihan jawaban A, pengkodean berdasarkan urutan tanggal penerimaan tanpa memperhatikan jenis barang. B, pengkodean berdasarkan lokasi penyimpanan barang untuk memudahkan pencarian. C, pengkodean acak untuk memberikan variasi dalam pencatatan dokumen. D, pengkodean berdasarkan jenis barang, kondisi dan lokasi penyimpanan yang terorganisir. E, pengkodean berdasarkan jumlah barang yang tercatat di buku kendali. Kira-kira untuk soal nomor 169, jawaban yang paling tepat apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah D, yakni pengkodean itu harus berdasarkan jenis barang, kondisi dan lokasi penyimpanan yang terorganisir. Penjelasannya, pengkodean yang terorganisir berdasarkan jenis barang, kondisi dan lokasi penyimpanan itu akan memudahkan pencarian dokumen ketika diperlukan. Sistem ini membantu operator untuk menemukan informasi secara efisien, terutama ketika jumlah dokumen semakin banyak. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 170. Setiap kali operator layanan mencatat dokumen sarana dan prasarana, penting untuk memastikan bahwa data yang tercatat mencakup informasi yang lengkap. Jika terdapat kekurangan dalam informasi yang tercatat, apa yang sebaiknya dilakukan operator? Kata kuncinya adalah kekurangan dalam informasi yang tercatat, ya. Kemudian di sini juga ada kata kunci bahwa data yang tercatat itu mencakup informasi yang lengkap. Pilihan jawaban A, membiarkan kekurangan informasi dan melanjutkan pencatatan dokumen lain. B, mengoreksi pencatatan dengan meminta informasi tambahan dari pihak terkait dan memperbarui dokumen. C, mencatat informasi yang tersedia saja dan berharap dokumen lain akan memberikan informasi yang hilang. D, menghapus catatan yang kurang lengkap dan menunggu hingga dokumen yang lebih lengkap datang. E, mencatat informasi yang kurang lengkap sebagai informasi yang sah tanpa perubahan lebih lanjut. Untuk soal ini kira-kira jawaban yang paling tepat apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah B, yakni mengoreksi pencatatan dengan meminta informasi tambahan dari pihak terkait dan memperbarui dokumen. Penjelasannya bahwa operator layanan itu harus segera meminta informasi tambahan yang diperlukan dari pihak terkait untuk memastikan pencatatan dokumen sarana dan prasarana lengkap dan akurat. Ini memastikan bahwa data yang tercatat tidak menimbulkan kebingungan di masa depan.
Jadi rekan-rekan perlu pahami penjelasan ini oleh karena bisa saja soal-soal serupa tidak sama persis dari sisi kalimat soalnya, akan tetapi dari sisi konsep dan penjelasan itu sama ya. Jadi rekan-rekan harus memahami penjelasan dan konsepnya. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 171. Dalam mengelola dokumen sarana dan prasarana, operator harus memastikan bahwa setiap dokumen dicatat dalam urutan yang sistematis untuk mempermudah pencarian di kemudian hari. Apa yang harus menjadi perhatian utama operator saat menyusun urutan pencatatan dalam buku kendali? A. Urutan pencatatan berdasarkan tanggal dokumen diterima agar sesuai dengan waktu kejadian. B. Urutan pencatatan berdasarkan jenis dokumen dan nomor urut dokumen yang lebih penting. C. Urutan pencatatan yang tidak memperhatikan prioritas agar lebih cepat. D. Urutan pencatatan yang disusun secara acak agar lebih variatif. E. Urutan pencatatan berdasarkan jumlah barang yang tercatat tanpa memperhatikan jenis dan tanggal. Untuk soal nomor 171, pilihan jawaban yang paling tepat apakah A, B, C, D, atau E? Tuliskan di kolom komentar 5 detik dari sekarang. Baik, kita lihat jawaban yang paling benar adalah urutan pencatatan ini berdasarkan tanggal dokumen diterima agar sesuai dengan waktu kejadian. Jadi rekan-rekan di sini ada kata kunci dari soalnya adalah pencatatan dalam buku kendali. Jadi buku kendali itu memuat tanggal dokumen sarana dan prasarana itu diterima. Jadi penjelasannya adalah urutan pencatatan berdasarkan tanggal penerimaan akan memastikan bahwa dokumen disusun secara kronologis yang akan memudahkan operator untuk mencari dokumen sesuai dengan urutan kejadian dan penerimaan. Demikian rekan-rekan sekalian sedikit soal-soal kompetensi teknis untuk jabatan operator layanan operasional. Terima kasih bagi rekan-rekan yang ingin mendapatkan paket lengkap bank soal jabatan ini bisa menghubungi admin kami, nomor WA-nya saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.